Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib Masjid Jami' rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita kitab Nurus Samin insyaallah halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Maka makna kudrah itu telah tersebut dahulunya sifatun yata'atta biha ijadu kullu mumkinin au adamuhu ala wafqil iradati, sifat yang maujud dengan dia mengadakan mungkin atau mengadamkan dia atas sekira-kira muwafaqah dengan iradahnya. Maka arti ijad itu ikhraju kulli mumkinan minal adami ilal wujudi, mengeluarkan mungkin daripada adam kepada wujud. Maka arti adam itu wa huwa ayyasira syai'u la syai'ah kama kana awalan, bahwa menjadikan sesuatu tiada sesuatu seperti barang yang ada dahulu permulaan. Sifat kudrah merupakan salah satu sifat dari sifat ma'ani. Maka sifat kudrah itu termasuk kepada sifat maujudat, sifat yang benar-benar ada. Seandainya Allah membuka hijab, maka kita bisa melihat bagaimana kudrah Allah itu. Dan kudrah tersebut termasuk kepada sifat yang senantiasa berada pada zat, karena dianya itu termasuk sifat identitas zat. Jadi kudrah bagi Allah berbeda dengan kudrah yang ada pada makhluk. Kudrah ada pada makhluk karena telah hilang lemah atau belum bersambung makhluk dengan lemah. Gepenan getanyo tega tengku karena kagadah lemah, dan karena galam merempak ngelemah. Sedangkan kudrah Allah karena tidak boleh adanya lemah. Karenanya kudrah Allah itu qadim dan tidak akan pernah bersambung dengan lemah. Makanya kudrah Allah itu baqa. Kudrah itulah sifat yang dengan sifat tersebut Allah menjadikan sesuatu, mengeluarkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan dengan sifat kudrah pula Allah mengembalikan sesuatu yang dasar tiada kemudian ada atas kejadian yang pertama kembali kepada tiada. Artinya buat kudrah dua tu. Gepe lahir ataupun gepe terbit
yang hana menjadina atau gepehana kembali atra yang kalia gepena kembali dalam keadaan hana, mengeluarkan sesuatu dari tiada kepada ada atau mengembalikan yang telah ada kembali kepada tiada. Itu tugas daripada kudrah. Maka kudrah tidak menjadikan yang tiada atas keadaan tiada. Hananya. Ketika getanya rinci, kudrah tersebut mengeluarkan sesuatu yang tiada menjadi ada. Lalu kudrah itu pula yang menetapkan sesuatu yang telah ada senantiasa berada dalam keadaan ada. Dan kudrah itu pula yang mengembalikan sesuatu yang telah ada kembali kepada tiada. Juga kudrah itu pula yang menetapkan sesuatu yang telah tiada tetap dalam keadaan tiada. Yang pernah getanya waktu ku berakan tehana nyobot Allah dengan kudrahnya. Yang tetapkan getanya wajino mantang dalam keadaan na. Pakan getanya wajino watekana mantang dalam keadaan na. Sampai uronyo mantang na tu. Nyawa sawa buat Allah pula dengan kudrahnya. Kemudian gepehana, gepu mati. Atra yang kana, gepehana kembali lagi awai urajihana. Nyan sawa buat Allah dengan kudrahnya. Yang tetapkan sampai uronyo mantang golomna. Padahal gaknya nurajihna. Lagi contoh, urang si getanyo yang kabelinggai uronyo. Nyan sawa pehana agaknya lagi keadaan awai urajihana hinoidonya. Yang pehana nyan buat sawa. Buat Allah dengan kudrahnya. Yang tetapkan gaknya sampai uronyo mantang dalam keadaan hana. Juga perbuatan Allah dengan kudrahnya. Untuk gebangkit kembali ke penalam. Yang penalam tersebut supaya buat Allah dengan kudrahnya. Dikekalkan kita. Ada sebahagian dalam surga atau dalam neraka. Yang kekalkan tetap dalam keadaan ada tersebut. Yang buat tahu. Buat Allah dengan kudrahnya. Secara umum buat kudrah dua. Gepulahe atra yang hana sehingga wujud dalam keadaan na. Atau yang kedua, gepehana kembali atra yang kana persih lagi keadaan awai bit-bit hantar empakna. Tok dua saja secara umum. Laulang. Buat kudrah yang pertama. Gepetebit ataupun gepulahe atra yang hana jut kena kasabah. Lagi getanyo oraji hana jino kana kasabah. Yang kedua buat kudrah atra yang kana gepehana kembali. Wate gepena li Allah dengan kudrahnya hana mampu musidra pun makhluk untuk pehana. Wate Allah gepehana dengan kudrahnya hana musidra pun makhluk yang mampu puna. Maka yang wujudkan sesuatu yang tidak ada sehingga menjadi ada itu Allah dengan kudrahnya. Yang mewujudkan kembali menjadi tiada padahal dulunya dia itu ada, itu pun perbuatan Allah dengan kudrahnya. Maka itu biat hinan amrun i'tibari ataupun sifat hal ataupun hal. Amrun i'tibari nyu hana gepena li Allah. Na gepena li Allah amrun i'tibari hana. Ataupun hal. Hal itu na gepena li Allah hana. Karena yang dimaksud dengan amrun i'tibari sesuatu yang dianggap ada padahal tiada. Maka amrun i'tibari tersebut terbagi dua. Yang pertama ikhtira'i. Yang kedua intizai.
Nyo manduanyo hana nepejut le Allah. Tah amrun i'tibari yang ikhtirai. Arti ikhtirai diterima oleh logika bahwa itu terbenar ada walau tidak sebut dalam kejadian nyata. Na terempak dalam alam nyata hana tapi akai iterimongna. Lagi contoh idu liat ba urang pemurah. Ipateh liakai na liat ba urang pemurah. Sedangkan dalam kejadian nyata yang geken urang pemurah kau liat berarti menyeliatkan pemurah. Ipateh liakai getanyo ia laut terbenar mameh. Ipateh liakai ia laut mameh. Tapi na sebut dalam kejadian hana terempak mameh ia laut. Tapi ipateh liakai kena ia laut mameh. Yang geken amron i'tibari ikhtirai. Geanggapna ipateh liakai kena walau dalam kejadian nyata han terempak. Yang kedua amrun i'tibari intizai. Dianggap oleh akal logika itu ada. Pada hakikatnya tidak ada. Dan sebut dalam kejadian nyata. Na hana tapi sebut. Di mana makna sebut? Lagi contoh na bulat. Bulat, perut sagau, tepat, cikok. Ipateh liakai bahwa bulatnya sebut dalam kejadian. Tapi dibuktikan bulatnya tu. Hana ada. Katanya, tah bulat. Itunya, nyen kan bulat bola. Yang bulat tu. Yang keken amrun i'tibari intizai. Ipateh liakai kena. Dan sebut dalam kejadian memang na. Tapi han mampu tak buktikan. Begitu pula bengkok. Tak pegah lagi tanya, nyo bengkok. Sudut berarti bengkok segitiga. Tak tanya yang tak bengkok. Itu nyo meja. Nyo triplek. Yang bengkok tu. Ataupun tak pegah lagi tanya, kayu lurus. Lurusnya ipateh liakai. Sebut dalam kejadian. Tapi untuk tak buktikan hal mampu dulu. Kita yang tak lurus tak pegatu nyan kayu. Yang lurus tak menancit lubang. Jalan berlubang. Ipateh liakai na lubangnya. Bahkan sebut dalam kejadian untuk tak nak buktikan hal mampu. Yang tak lubang nyan betul. Nyo aspal. Yang je tanah lubang tak. Yang geken amrun i'tibari intizai. Yang namanya amrun i'tibari Allah tidak menjadikannya. Termasuk pemurah. Pemurahnya hanya gepegat oleh Allah. Yang nak gepejut oleh Allah Ta'ala tu. Gebeut jarawa manusia. Gepemat peng bak jarawa. Lalu gepegerak jarawa geyujuk kana yatim. Atau gepegerak jarawa sehingga iculok peng lang kota aman. Atau gepegerak jarawa ijuk ke fakir miskin. Nyan yang nak gepejut oleh Allah. Tah gepejut oleh Allah gepegerak jarawa. Gepemat peng. Kemudian gepegerak geyujuk kurung lah. Gepegerak-pegeraknya saga yang nak oleh Allah Ta'ala. Pemurah nak dijadikan oleh Allah. Hana. Maka pemurah itu ada. Hana pemurahnya. Hana, tapi sebut dalam kejadian. Begitu pula kikir, pelit. Na pelit hana pelit. Na gepejut oleh Allah Ta'ala pelit hana. Putra yang na gepejut oleh Allah, jarau yang ka gepegerak oleh Allah, gepetetap batsot. Peng yang kaimat dengan pada jarau, gepegerak geculok batsot. Yang kejantangan. Lihat hana gepegerak oleh Allah. Begitu pula pemurah. Pemurah tidak dijadikan oleh Allah. Yang geken amrun i'tibari intizai. Dianggap itu ada karena menurut akal memang sebut dalam kejadian. Untuk dibuktikan han mampu. Maka seluruh amrun i'tibari intizai itu tidak dijadikan oleh Allah Ta'ala. Allah hanya gepegat bulat. Yang nak gepegat bola.
Allah hana gepegat tepat, yang nak gepegat tak renang. Allah hana gepegat cikok, yang nak gepegat parang. Jadi cikoknya hana. Maka seluruh amrun i'tibari itu termasuk kepada sifat hal. Bulat nyan kan hal kan. Cikok nyan kan hal ke benar. Nyan hana gepejut oleh Allah Ta'ala tu. Maka akai getanyo sagai anggap nyan na. Pada hakikatnya nyan hana. Nah ternyata hana tu. Begitu pula tengku senang susah. Senang susah itu tidak ada. Ada senang? Tidak. Ada susah? Tidak. Itu amrun i'tibari intiza'in. Jadi dianggap ada, menurut logika menerima itu ada, karena dalam kejadian nyata seolah-olah itu ada, untuk membuktikan tidak mampu. Yang na dalam kejadian putra, ate sagai. Kepuasan ate nyan sagai yang nagebi oleh Allah. Maka kepuasan ate tersebut karena tenang ate geken senang. Senang hana yang nak atenya sagai gepe tenang. Atenya sagai gepe bunga-bunga oleh Allah Taala. Maka senang itu tidak ada. Makanya batasan sesuatu yang ada pasti ada batasan. Sesuatu yang tidak ada, maka tidak ada batasan. Asainanya pasti na batasan ni. Senang ci batasi, oh na kadar gekem senang, han mampu. Karena tidak ada. Susah ci batasi, oh na gekem susah, ha ida batas karena ada hana. Sehingga tak pegah. Yang gekem dengan senang, orang yang na rumah pribadi, rumah kalaga. Bagi orang lain kan. Yang penting nak tempat tinggal. Lagak, hanya lagak ketan ni. Atadro, atagopi juga. Yang penting nak tempat tinggal. Kan senang ni kan. Maka tidak ada batas. Tak pegah lagi katanya senang menyenang kekayaan 2 miliar. Bagi orang lain, nak tercuri BP kan senang. Kan nak kasih pajak surau. Berarti tidak ada batas. Maka tidak ada. Tak pegah susah. Tak susah. Wata tinggal peng 10 juta. Nyan bagi orang nak kekayaan 1 miliar. 10 juta tinggal peng kan susah. Bagi kita yang biasa merempuak 30 ribu, merempuak 10 juta cukup berat senang. Berarti hana tu. Tak pegah bagi orang lain. Bagi urinang yang geken susah kena tepuak balakau. Le urinang yang lain kena tepuak balakau kan biasa. Sebaiknya kena geluang yang luar biasa. Bagi uri inang yang hantam pernah kenang tampak, yang susah watak kagak tampak. Bagi uri inang yang kasering kenang tampak, yang normal. Maka susah, hana, senang, hana dulu. Yang gepenan dengan amron, iya tibari. Karena atra hana, maka hana tupak sedot. Nah, tranyan hana, karena hana, maka hana tupak sedot. Sehingga atranya teku terbayang-bayang sang hidihna. Wah tetajak katan. Lagi tengah terduk-duk lagi nyong. Sang cukup mangat. Lek lo tu bayang inca. Wow rumah pudip ase kena mantai guling, mantai lipeknya. Long limbut cukup mangat. Bantrok terkenan katan mangat. Karena atrahana. Ya ni. Sangnya cukup senang lo laganyo. Na rumah untuk laganyo, model na motor laganyo, na perumah laganyo. Ban merempak, kancit. Maka karena tiap atra yang hana, sehingga hantrau. Nyokino dasar gayu abak katanya syukur lagena. Maka ketenangan, kenyamanan, adem katanya alam udip, hana gelisah. Syukur. Nadum no pijut, nadum deh pijut, na laganyo pijut, munya lagaje lebih lam juga. Karena untuk tapat tok batasan, etna walum senang, hantruk senangnya menyahana syukur dulu. Maka pokok mendapatkan ketenangan, dari ketenangan tersebut datanglah kenyamanan, kenyamanan itulah yang dinamakan dengan senang. Jadi pajan lagi tanya baru tenang ketika merasa cukup. Oh wateka merasa cukup kan nyaman. Wate nyaman yang kenyang geken senang.
Tekedi menyahansep-sep deku. Hana merempak ketenangan. Hana merempak kenyamanan. Makanya hana senang. Nyo tak ada masalah. Dumde pi hansep. Dumde pi hansep. Cukup jai ke hana sep-sep. Maka hana senang. Karena senangnya tidak terbatas. Susah pun tidak ada batas. Pakot atrahana. Wateta. Uraikan perkara tersebut. Legetanya kan sering ipu sibuk ngatahana nu. Ya, negala. Berarti ketika legetanya tak kaji lebih mendalam sama dengan putra, sering kita disibukkan oleh sesuatu yang tidak ada. Ya, negala. Sibuk legetanya yang minta senang sama dengan menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak ada. Yang proses lagi ada yang sedat maaf legetanya. Hana demung tu maaf atrahana. Begitu pula, kita sering ingin melepaskan susah. Padahal susah menatan, kepada beliau menaikan. Ingin melepaskan, apa yang perlu dilepaskan memang tidak ada. Sama dengan ahwate takali tabagi tatamah, kita sibuk ngatrahana degu. Sudut atrahana, tapluang dari atrahana. Nyokihino roh getanyo dalam kategori kenang pengut degu. So yang pengun katanya, diawali oleh keinginan nafsu yang tidak normal. Yang kedua, itamong rayuan bujukan saya. Sehingga mau pengun katanya, ngatrahana. Sampai-sampai mau pengun ngatrahana. Sang menyelaganyo, sang senang. Perhetruk kenal, hana silap. Berarti atrahana. Sang laganyo senang. Truk kenal, hana silap. Berarti atrahana. Sibuk ngatrahana. Makanya, pada hakikatnya dunia itu tidak hina. Nah hina dunia ada kuhana. Hana hina dunia. Tergantung siapa penghuninya. Kalau dunia itu dihuni oleh orang mulia, maka dunia itu menjadi mulia. Kalau dihuni oleh orang-orang ahli maksiat, maka dunia itu pun menjadi hina. Tergantung cawe dalam. Maka diri drawadonya hana hina. Diri drawadonya hana mulia. Sama lagi bajaya. Sama lagi luga. Sama lagi silap. Sama lagi pecinya wadengku. Nah hina dirinya peci tidak. Nah mulia dirinya peci. Hana sih. Bajaya juga demikian. Sandal juga sama. Hana hina. Hana hina, hana mulia. Tergantung tahu pakai. Menyayang pakai pecinyan urang mulia. Maka peci itu pun jadi mulia. Menyayang pakai bajai tersebut urang mulia, maka bajai-bajai aja kemulia. Menyayang pakai sandal tersebut urang mulia, silap-silap aja kemulia. Karena itu sandal milik ulama. Yang ahwat tega pedu wak tengku, sahab gutsuat silap. Yang si kana urang aja puwet silap tersebut. Dan si kana urang jaga, silap dijaga, nyanduk mulia. Terus urang lain tengku, karena getepuan yang silap ulama, leher mete geputar dulu. Gepu mulia silap. Pakon karena kan silap mulia. Posi silap. Nganya silap kita nyon yang kuat silap ipu duk silap ji. Kadang si saja si pa aju jabe itu hole ba berjerai silap ji. Ya, tergantung siapa dulu. Maka dunia demikianlah. Hakikatnya dunia itu tidak hina. Buktinya ada ad-dunia madra'atil akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam. Artinya putra, tak produk legetanyo kebekal akhirat itu idonya. Idonya tempat produk bekal akhirat berarti dunia ini juga mulia tergantung siapa yang pakai. Yang pakai untuk memproduk bekal yang bagus untuk akhirat sama dengan dunia baginya itu bagus. Dunianya produk ke bekal akhirat, bekal bro untuk merumpak neraka, bagi dunianya bro. Ya, negara. Kan diri drodonya. Maka mula-mula Imam Ghazali geanggap hina menyegetannya kaya alam dunia. Mula-mula. Tapi ketika Imam Ghazali keluar daripada Baghdad, berjumpa dengan sidrawa pedagang,
Ketika dijelaskan oleh seorang pedagang tersebut, putra penjelasan pedagangnya. Andai kata ekonominya kan getanya umat Islam yang mat, iman lekape ekonomi. Maka hanasaw santunia ni yatim. Hanasaw wakah masjid. Hanasaw permun duafa. Hanasaw permun seluruh fakir miskin. Makanya ekonominya beurang Islam yang mat. Politik beurang Islam yang mat. Agar terbukti al-Islamu yu'la wa la yu'la alih. Islamlah agama yang lebih tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Sehingga itibitlah pendapat Imam Ghazali Putra. Haram udip getanya wamanya miskin. Haram getanya mudah-dah bagop. Maka tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oleh karenanya tengku. Geriwayat di dalam Ihya, tamang surga urang tuku dalam tentangan semayang. Kadangan mekat tamang surga urang tuku. Ngan gemekat tamang surga. Kan ngaratip tuku. Kan ngan semayang tuku. Kan ngan puasa tuku. Kan ngan sedekah. Ngan gemekat. Pakon karena tujuan leganya gemekat. Gekasat lama tega untuk membantu orang yang membutuhkan. Andai kata hana ganyan mekat, mungkin barang yang dibutuhkan le urangnya cukup jauh payah belau. Uluk tukun payah, upan terlabu payah. Maka untuk memudahkan kebutuhan orang dumna kaya yang ngebantu gop. Sedekah membantu orang muslim ibadah, membantu orang taat itu ketaatan. Memang takalan dalam kehidupan nyata agaknya rugau sampai tunggu. Gebuh li modal abih li barang, gebuh li modal abih li barang. Tapi pada hakikatnya di akhirat gaknya urung laba. Pakon gaknya nabih barang karena gop ipungut gaknya hanggetem semua. Berarti laba di akhirat. Di dunia takalan tentang rugau. Maka lawazim daripada ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan pada hari Jumat, fas'au segera ingat Allah dan tinggalkan jual beli. Memang mufhum makna daripada ayat tersebut, wate ura Jumat geyo tinggalkan jual beli, geyo jak langsung ke nomor masjid sembahyang Jumat. Nyan mufhum daripada makna. Tapi lawazim daripada ayat tersebut payah legetanyo kembali berpikir. Pakan hinan kepegah bab jual beli. Pakan han pertanian mentang. Tinggalkan olehmu bercocok tanam. Tinggalkan olehmu perabai binatang. Pakan jual beli yang kepegah dalam ayatnya. Padahal dah kepegah mengembala binatang ke jid. Ketika suara azan Jumat berkumandang, maka tinggalkanlah mengembala binatang. Langsung engkau masuk ke masjid untuk salat Jumat. Atau tinggalkan bercocok tanam pertanian. Langsung engkau ke masjid. Pakan hina kepegah, tinggalkan jual beli. Maka lawazim daripada ayat tersebut, genek bidai abak ketanya, jual belinya nyo dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat Islam. Menyahana masyarakat Islam yang berdagang, maka hanalah hejakeun tu. Kape mendum yang mekat, pada jakeun. Maka lawazim daripada ayat tersebut sebenarnya Allah ingin memberitahu kepada kita. Hendaknya yang namanya Islam itu hendaknya menguasai segala aspek. Pertanian, politik, sosial dan sebagainya. Berkatanya itu kan. Maka buna ahli ekonomi. Sebab orang Islam gasian mendum tunggu. Hanangan tak bangun masjid tunggu. Menyagasian tu mendum. Hanangan tak bangun dayah tunggu. Haik tak pegat balai tunggu. Ya, ini kan. Makanya kan sering ada pertanyaan. Siapa keren jadi orang alim atau jadi pejabatnya? Kena pertanyaan. So lebih keren jid ke orang alim ngan jid ke pejabat. Dan sering pertanyaannya. Nah yang jawab keren menjadi pejabat. Bahkan keren menjadi pejabat karena orang alim yang sering antrian di rumah pejabat. Sedangkan para pejabat tidak antrian di rumah orang alim. Orang alimlah yang sering memohon bantuan kepada pejabat. Pejabat tidak pernah memohon bantuan kepada orang Betul yang jawabannya. Betul itu.
Tapi payah tak balik macam tu. Orang alim antrian kenan bak rumah pejabat pun tujuan. Geyak minta peng. Pakan geyak minta peng. Karena getepu oleh orang alim, pengnya penting. Tapi para pejabat pakan high time antrian ke dia rumah orang alim, hana itu pun penting ilmu yang maka dia high time antri. Waktu tak balik mana kan hana lihaya je ke pejabat tu. Ya, kalau bahaya je ke orang maka caranya urut sangat tergantung saja urut. Benar ni. Maka lebih keren je ke orang alim. Karena orang alimnya nak ilmu ya. Dengan adanya ilmu itu dia tahu kepentingannya dalam setiap perkara. Apa pentingnya uang, apa pentingnya pangkat, apa pentingnya jabatan. Karena gede pua penting peng, maka gede menteri baru mau pejabat. Pejabat hanya itu pua penting ilmu ya, maka gede menteri ke dia baru mau orang alim. Ya, ni kalau. No, putra nama masalah. Yang baik minta masalah. Putra nama pendeta yang silakan. Putra nama pendeta yang bebas. Ramai di pihak tu. Hana pertanyaan kamu mendu merdi. Nah yang pertanyaannya nyo bebas. Lebih pertanyaan dari bab tauhid, bab tasawuf dan sebagainya. Nyo dari tauhid kalau pertama kita tahu. Nah yang pertanyaannya. Nah tunggu. Putra. Long roh dalam surga tu roh bayon. Nya. Pakan dia jawab menan tu. Getanyo hanya berudan ke Allah. Ketika manteng ragu getanyo ke roh dalam syurga sama dengan getanyo hana tata akui Allahnya maha pemurah. Maka le getanyo berat yakin, berkonsisten getanyo bibit roh syurga, bek pelan-pelan. Kadang neraka, bek menang. Menyertai yakin rawat asal syurga akan menjadi pembais bahwa getanyo akan semakin giat dalam beribadah. Tapi menyamantang ragu ke asal syurga, lah pun kesumayang tak kadang tiada jadi ya nu. Sehingga katanya patah semangat, berkonsisten. Dah kebukti katanya pasti asal syurga. Yang lebih bukti saboh mentanya yakin. Yang menjadi bukti bahwa kita ini adalah penghuni syurga di antaranya. Ketika kita umat Muhammad melakukan amal kebajikan, satu kali kita melakukan amal kebajikan, Allah membalas 10 lipatan, bahkan 100. Kalau kita melakukan amal keburukan, satu kali melakukan amal keburukan, balasan Allah cuma satu balasan. Tekedi tak buat amal kebajikan 10 balasan. Lalu tak buat amal keburukan, sabar. Tak kesampuh-sampuh daripada amal kebaikan mana, nak tinggal si kurang tu kan? Ya, no. Sabah tak buat amal kebajikan si kurang kebalah. Sabah tak buat amal keburukan sabah kebalah. Berarti macam dikasih kurang. Makanya pasti asal suruh. Apalagi menjaga balas serta. Pastilah. Maka beryakin Allah maha pemurah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Allah kamu dalam surga sesuai jalan. Ya. Tapi pada ayat yang firman Allah bukan. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman. Kumpullah suruh puji pujian yang dari Allah dan Rasulnya. Artinya akan dikembangkan kehidupan yang hidup tinggi. Atau berapa Allah dalam surga atau neraka. Sehingga kadang-kadang mano Pakan Allah memberikan pemahaman kepada kita man syaa kepada siapa yang dikehendaki dianya itu menjadi ahli syurga. Siapa yang dikehendaki dianya itu menjadi ahli neraka. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada sedikit pun yang mampu memaksakan Allah. Kenan kena bidai bagdanya. Jadi tamong dalam syurganya hana yang mampu memaksakan Allah.
Jadi ahwate sawa yang galak ke pertama dalam surga, sawa yang galak ke pertama dalam neraka. Berarti tidak ada seorang pun yang mampu memaksakan Allah. Baik dengan kekuasaannya si manusia tersebut ataupun dengan ibadatnya si manusia tersebut. Artinya putra, ayatnya gede jelaskan bak getanyo hanya semata-mata pemurahnya Allah, ridhanya Allah tamang surga. Kan nggak ibadatnya. Makanya tahu yang pertama nggak pertama ni. So yang biar ketan ni. Karena kan nggak ibadatnya nya gede bite bak getanyo kan dengan amal kebajikan engkau itu akan masuk surga. Karena dengan amalan getanyo tamang surga, hansip tunggu. Hansip. Baiklah kita mau surga tengku kerekening hidonya untuk cok nikmat dalam dunia hansip. Kerekening bayar mata, kerekening bayar hidung, rekening bayar lidah, rekening bayar punyung hansip tengku. Rekening untuk tak bayar itibian hansip yang ibadat kita tengku. Andai kata menjaga bayar. Seandainya genuk pegat oleh Allah Taala mata kita lagi lampu prabayar tengku. Hai bayar tengku. Watai kabeh pulsa lain kedroi mata handa sapua pilih. Nya kamu tibah tu. Andai kata genek pegat tutur katanya oleh Allah Taala proses lagi tam tutur bah HP. Kabeh paket, watai kabeh paket maka tidak lagi keluar suara. Ha dah bayu tu. Apalagi untuk tamang suruh. Maka Allah ingin menjelaskan masuk surga itu semata-mata karena kehendakku. So yang lembu tamang. Kon gara-gara ibadah kita yang gerempung. Kon gara-gara ibadah kata. Tetapi gara-gara semata-mata pemurahnya Allah. Maka siapa yang dikehendak oleh Allah itulah yang dimasukkan dalam surga. Tetapi dalam ayat lain Allah batasi. Yang masuk dalam surga orang taat. Yang masuk dalam neraka adalah orang maksiat. Itu syarat tamang. Memang betul so yang hawa lon pertama dalam surga ji lon pertama. So yang galak lon pertama dalam neraka ji lon pertama. Tetapi walau demikian nasyarat kita mau surga. Nasyarat kita mau neraka. Tak syarat kita mau surga berarti pubuat yang lon perintah tinggalkan yang lon larang. Untuk syarat kita mau neraka berarti pubuat yang lon larang tinggal yang lon perintah. Bila mana syarat tersebut tidak terpenuhi jangankan surga neraka yang lebih. Yang kesyarat damang nunggu. Memang betul. So yang galak. Yang sama lagi dalam rumah tunggu. Sama lagi dalam rumah derawat tu. Gekul le urunci. So yang galak lon ji yang lon bi uang jajan. So yang galak lon. Lombi halubi ketan ko. Karena kakak yang nulung ke ya. So yang galak lon ji lon tamah uang jajan. Yang hana galak lon hana lon tamah. Tapi nasyarat ke merempak tamah. Baitem dengar apa yang long yuwa. Baitem pun buat apa yang long perintah. Ya. Berarti syarat ke merempak uang jajan. Artinya putra, bila mana kita menginginkan syurga sebagaimana yang Allah katakan. Syurga itu adalah 100% pemurahnya Allah. Bukan hasil daripada imbalan apa yang kita kerjakan. Tetapi syarat ke merempak. Ingin mendapatkan syurga, maka lakukan syarat tersebut. Mana merempak. Ingin mendapatkan neraka, maka lakukan syarat tersebut. Mengham temanya. Buto urung si, so yang galak gebi jajan. So yang galak kita mah jajan. Tapi ke syarat. Tak ke syarat, yang patih lon kubi. Yang patih lon kubi. Sampai patih lon, lombi. Hana mungkin hana lombi. Sampai hana patih lon, sampai hana lombi. Ya, jadi syaratnya. Jadi dua ayat tersebut, ayat yang pertama ingin menjelaskan kepada kita bahwa masuk surga bukan semata-mata adalah imbalan daripada perbuatan kita hamba. Hana tu. Cukup raya gebalah oleh Allah. Menyangan buat katanya deku hanayum. Nayum ibadat katanya ba Allah hana tu. Jangan sampai ulang-ulang. Na berharga ibadat katanya di mata Allah hana. Karena Allah tidak mengambil kepentingan daripada kebaikan makhluk. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya, tidak butuh apapun. Nayum ibadat katanya hana. Sembayang katanya hanayum, puasa katanya hanayum, zikir katanya hanayum, gepuyum-puyum li Allah. Gepuyum gedrawa go. Padahal hanayum. Maka karena draw Allah yang puyum, Allah katakan ketika dihargakan oleh Allah tidak logis. Hai tak mau lakai. Nya neuk watai gepuyum li Allah. Siga takul la ilaha illallah
Allah akan memberikan balasan seluas langit dan bumi. Hai dah mula kai deku kata. Cukup jai balasan. Nyan kipu belau aku urang belau deku. Siga tak la ilaha illallah pada itu. Ana satu orang deku. Kadang seritoh ga ta baca wate belinggai haji, lia ta baca seritoh 25 ribu jo sedekah. Ya tu. Seritoh ga 25 ribu jo. Ana yum ba urang deku wan kata. Ana yum. Tapi bagi Allah itu bukan berharga, dihargakan. Sebagaimana contoh kepegat dalam kitab, nyo analogi mentang. Sidraw anu nyo ke contoh, ke laganyan tapi nyo lorobah contoh. Sidraw anu gayuan leyah karapingan tiatnya. Lalu irapingan. Le irapingan le anu mutuahnya geblau Honda saboh leayah. Nyan pu Honda yang geblau tersebut imbala rapingan kon harga rapingan 20 ribu kan. Nyan 20 ribu pilih. Item rapingan geblau Honda. Puku Honda yang geblau sebagai imbalan engkau rapingan. Kau nunggu. Pakan cik geblau Honda liayah. Karena senang kerana item patih pu yang gayung. Karena kesenangannya. Karena kebahagiaannya. Geblau Honda tersebut bukan imbalan daripada rapi. Kau. Punya rapingan hansip nunggu tabah Honda 20 ribu kan. Begitu pula. Sehingga takut la ilaha illallah. Seluas langit dan bumi. Sehingga takut subhanallah walhamdulillah bulat atau surga misalnya. Pukunya harga subhanallah walhamdulillah kon bopanean. Tapi kenapa Allah berikan balasan yang begitu berlipat ganda? Karena ridhanya Allah. Senang Allah hati buat getanyo tersebut. Karena lagi getanyo tak tempu buat lagi gayu oleh Allah. Karena semata-mata ridhanya Allah. Lagi menurunci. Semata-mata karena senangnya orang tu. Jadi, tamong surga, 100% keputusan rawaga Allah. Tidak ada paksaan dari siapapun dan bentuk apapun. Tamong neraka juga demikian. Tetapi ada syaratnya untuk dapat masuk. Menyahansip syarat, juga han geputa. Han geputa makanya, si galam Allah geputa mong tirara urang dalam surga, gepulahi syarat ileba urangnya. Sigalam tirara urang geputa dalam neraka gepulahi syarat ini. Syarat itulah yang dinamakan dengan asbab ataupun sebab. Dah syarat damang surga, na ibadat, na buat. Maka awak katakanlah, getanyo na ta ibadat, dum. Cukup le ta ibadat le getanyo kan. Man keterima oleh Allah, nyan ba Allah. Itunya so ke wajib pu buat ke hak terima hak Allah. Makanya tamlakai ba Allah, ya Allah, serba ibadat yang telah aku kerjakan itu ya Allah pasti dipenuhi dengan kekurangan. Bahkan kekurangan, hai draw teman-teman makhluk kurang. Oleh karena demikian ya Allah, atas serba kekurangan tersebut ya Allah, terimalah semua amal ibadahku dengan kesempurnaanmu ya Allah. Segala kekurangan-kekurangan amal ibadat kami ya Allah, terimalah ya Allah dengan kesempurnaanmu. Maka tayo terima karena Allah maha sempurna. Kan tayo terima ibadah katanya karena cukup sempurna. Kan pat sempurna tetat mudro tetat sempurna. Jadi begitulah sedikit tidaknya tengku mutuah. Jadi kusyarat tamang surga kana apa katanya. Ibadat dena. Tabuat pina. Tuntut ilmu nyan man salaka ilal jannah langsung nunggu. So yang tempuh jalan menuntut ilmu, maka dia telah menempuh jalan menuju surga. Masya Allah. Roh kita nyoy dalam roh. Makanya kejut dan pegah. Nyoy kita nyoban mandu masuk surga. Mandu masuk surga kita nyoy nunggu. Makanya mudah tatat dalam surga. Dah mudah tatat. Beryakin kita nyoy. Allah maha pemurah. Mihana yakin Allah maha pemurah. Legetannya berarti relai manda. Beryakin Allah maha pemurah. Kebukti tak udip hidupnya mentang gratis. Di akhirat pasti gratis. Ilang pandai nabrak atang tanya hanya mengkubuat pi. Sebagaimana Allah telah memberikan hidup kita di dunia dalam keadaan gratis. Mudah-mudahan Allah bergepu gratis dalam kegetanya surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.